Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para mahasantri kampus UIN 1 Tulungagung yang sangat saya banggakan, mari kita mulai pertemuan berikutnya terkait dengan zakat dan juga tentang puasa. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa talamidina wa talamidatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu. Ini yang belum saya terangkan, tinggal saya jelaskan saja. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Al-Islam wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan sampai habis. Zakat fitrah itu wajib. Artinya zakat fitrah itu ada beban yang harus ditanggung oleh orang per orang. Ini dengan 3 hal. Yang pertama harus Islam. Artinya ketika orang ini sudah tidak lagi muslim, artinya dia disebut sebagai non-muslim, maka tidak ada beban zakat sama sekali yang berlaku untuk dirinya. Pokok wong gak Islam, yo gak wajib. Yang nomor 2, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dan dengan mulai terbenamnya matahari dari hari akhir dari bulan Ramadan. Artinya begini, zakat fitrah itu berlaku bagi setiap orang yang menemukan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Katakanlah begini, kalian tahu bahwa besok itu adalah hari lebaran, besok itu dina riyaya. Maka zakat itu berlaku bagi setiap orang yang nanti sore itu dia menemukan tenggelamnya matahari. Atau sederhananya nemokne maghrib lah. Jadi orang yang menemukan tenggelamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berzakat. Sehingga nek ono wong tua, ada orang tua yang meninggal sebelum maghrib, katakanlah besok hari lebaran, jam 4 sore atau jam 5 sore belum maghrib, seseorang itu meninggal dunia, maka dia tidak wajib berzakat. Mengapa? Karena ia hidup di mana dia tidak menemukan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Ini berbeda ketika dia meninggal, tapi setelah berbuka puasa. Maghrib dhek mati ku sause berbuka puasa. Kan sudah menemukan ghurubus syamsi min akhiri yaumin min Ramadan. Maka orang yang meninggal setelah maghrib wajib dizakati. Karena ia menemukan tenggelamnya matahari. Kebalikan dari orang tua itu adalah seorang anak. Neono anak, katakanlah begitu. Anak lahir, anak yang lahir setelah maghrib dan anak yang lahir sebelum maghrib juga berbeda konsekuensi hukumnya. Anak yang lahir sebelum maghrib ini wajib berzakat. Orang tua wajib menzakati anak tersebut. Mengapa? Karena anak ini lahir dia sebelum tenggelamnya matahari. Artinya ia lahir di bumi itu menemukan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Beda ketika ada seorang ibu melahirkan setelah jamaah maghrib, atau seorang ibu melahirkan setelah berbuka puasa. Tung 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 mari jamaah maghrib,
enek wong wedok ngetokno anak babaran. Bagaimana anaknya? Wajib dizakati apa tidak? Tidak. Mengapa? Karena anak ini lahir tidak menemukan tenggelamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Nah, ada kelebihan untuk dirinya dan untuk seluruh keluarga menyangkut makanan pokok pada hari raya itu. Jadi ada kelebihan berupa makanan pokok untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang dia tanggung, untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari itu. Nah, artinya seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Makanya dawuhipun wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Seseorang itu punya kewajiban untuk menzakati terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yo sinten mawon, ya mulai anak, kemudian istri. Ini kan orang-orang yang menjadi tanggungan dirinya. Maka mereka-mereka yang saya sebut tadi itu wajib dizakati oleh seseorang. Bagi suami wajib untuk memberikan zakatnya kepada mereka. Nah itu. Loh terus piro ukurane? So'an min kuli baladihi min kuti baladihi. Wa qadruhu khamsu artalin wa thuluthun bil Iraq. Berapa yang harus dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok dari makanan pokok daerah setempat. Atau kalau menurut ukuran tanah Irak itu adalah 5 kati lebih sepertiga. Nah, para mahasantri kampus UIN 1 Tulungagung yang saya cintai, begini. Bahwa sok itu adalah takaran tradisional masyarakat Arab tempo dulu. Ini yang harus kamu catat dulu. Sok itu adalah takaran tradisional masyarakat Arab tempo dulu. Kalau orang Indonesia biasanya dulu kalau naker di masa kecil saya itu ada naker namanya sak beruk, sak rantang. Itu orang Indonesia dulu begitu. Takerno beras sak piro sak beruk, takerno beras sak piro sak rantang. Itu, tapi itu takaran yang tidak bisa dibuat standar secara internasional maupun nasional. Ukurannya ukuran daerah setempat. Nah, sok itu takaran masyarakat Arab tempo dulu. Nah, berapa 1 sok itu? 1 sok itu sama dengan 4 mud. Itu juga menjadi bagian dari takaran masyarakat Arab tempo dulu. Nah, akhirnya oleh para ulama diteliti. Kalau yang namanya 1 sok itu sama dengan 1 mud, saiki sak mud iku piro? Nah, kan begitu. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Cuma saya memang melihat dari buku yang ditulis oleh Mbah Ali Maksum, Mbah Maksum Ali. Buku itu namanya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Ketepatan saya punya bukunya itu. Itu dalam catatan beliau 1 sok itu sama dengan 6,8 on. 6,8 on atau hampir mendekati 7 on. Berarti nek sak mud itu sudah mendekati 7 on, maka 1 sok itu sama dengan, karena 4 mud, maka 4 kali 7 on adalah 28 on. Sehingga kemudian orang-orang sekarang dibulatkan menjadi 1 sok itu adalah sama dengan 3 kilogram beras. Loh, tapi kan tempo dulu ada yang mengatakan itu tempo dulu ada yang mengatakan bahwa zakat itu 2,5%, betul? 2,5 kilogram, betul? Saya dulu juga masa kecil saya juga begitu, 2,5 kilogram. Belakangan saja ini kita 3 kilogram. Apa berubah? Tidak. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa 1 mud itu sama dengan 6 on.
Sehingga 4 kali 6 itu adalah 2,4 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'u az-zakah ila athnaf ats-tsamaniyah alladzina dzakarahumullahu fi kitabihil aziz. Zakat itu kemudian diberikan kepada siapa saja. Nah ini. Zakat itu diwono nang sapa wae. Di dalam Al-Quran disebutkan zakat itu diberikan untuk 8 kelompok manusia. Yang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini. Nah, zakat itu yang pertama diberikan kepada orang-orang fakir. Siapa toh fakir itu? Fakir iku wong sing gak duwe pekerjaan sekaligus ndak duwe bondo sing mencukupi untuk kesehari-hariannya. Yo gak duwe apa-apa belas. Kalau masakin itu mereka yang masih punya pekerjaan mung gak cukup. Penghasilannya per hari 50.000, sementara kebutuhannya dia per hari ada 100.000. Karena punya anak 6, anaknya 6, tanggungannya besar. Sementara yang dia hanya punya penghasilan per hari 50.000. Lah maka yang demikian ini itu loh, termasuk golongan masakin, wajib untuk kita zakati. Wal amilina 'alaiha, amil, mereka yang ditetapkan oleh imam untuk mengurus terhadap penerimaan atau pengelolaan zakat, dan itu dibentuk oleh imam. Nah ini, jadi itu amil, sehingga mereka berhak untuk menerima zakat. Kemudian wal mu'allafah qulubuhum, itu bisa jadi maksudnya itu adalah orang yang baru masuk Islam sehingga imannya belum kuat. Perlu dan layak kita sebagai sesama muslim memberikan zakat kepada orang-orang yang seperti ini. Ini. Jadi agar semakin mantap keimanannya terhadap, kepercayaan mereka terhadap Islam. Ini salah satu pengertian mu'allafah qulubuhum. Jadi menjinakkan hati mereka, mengambil hati mereka yang sudah Islam ini agar semakin lebih mantap lagi terhadap Islam. Oh, Islam itu agama sosial. Islam itu agama penyantun. Islam itu agama saling tolong menolong. Ini yang demikian itu. Kemudian ada riqab, budak, gharimin, mereka-mereka yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Ini orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Dan yang terakhir adalah wabnus sabil, mereka-mereka yang saat ini sedang menjadi saat dia zakat itu diterima, dia sebagai seorang musafir. Wala yuktasaru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin illal amil. Di dalam memberikan zakat itu tidak boleh meringkas kurang dari 3 orang dari tiap-tiap sinfun. Jadi minimal kalau di daerah itu ditemukan fuqara dan masakin hanya 2 kelompok atau 3, ada fuqara, masakin, kemudian amil, maka umpama telu iku sinang daerah kono yang ada, maka tiap-tiap dari mereka tidak boleh kurang dari 3 orang. Harus minimal 3 orang itu harus ada. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saat niki kula waca lek niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatun utai wong 5 iku la juzu ora wenang apa dafuha nguwehaken zakat ilaihim marang khamsah. Rupane al-ghaniyu wong kang sugih. Rupane al-ghaniyu wong kang sugih bimalin kelawan bondo au kasbin utawa pekerjaan.
Saterusipun wal abdulan budak, wa banu Hasyimin lan banu Hasyim, wa banul Muthalib lan banul Muthalib, wal kafiru lan wong kafir. Waman utawi sapa wonge iku talzamu wajib al muzakkiya ing wong kang bayar zakat apa nafaqatuhu nafaqah iman iku layat fauha ora kena aweh sapa muzakki ing nafaqah. Salah, iku layat fauha ora kena aweh sapa muzakki ing bener ing nafaqah ilaihim marang mantal zamu bismil fuqara'i kelawan aran fuqara wal masakini lan aran wong miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Ada 5 kelompok orang itu tidak boleh menerima zakat. Kalau yang tadi ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, berikutnya ada 5 kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-ghani bimalin wa kasbin, orang yang kaya, orang yang cukup baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi harta bendanya. Mungkin bandane pas-pasan tapi dia punya pekerjaan yang mapan. Atau dia tidak punya pekerjaan tapi hartanya banyak. Atau dua-duanya, yo wis sugih, yo bandane oke. Yo wis pinter nyambet gawe, yo bandane oke. Maka orang ini tidak wajib zakat. Yang kedua, tidak wajib untuk kita kasih zakat. Yang kedua, wal abdu, budak. Yang ketiga, wa banu Hasyim. Yang keempat, banul Muthalib. Yang kelima, al kafir. Yang ketiga adalah orang-orang yang jadi keturunan Sayyid Hasyim. Nomor 4, orang-orang yang jadi keturunan Sayyid Abdul Muthalib. Dan yang terakhir adalah orang kafir. Maka mereka tidak berhak dan tidak boleh untuk diberi zakat. Wa man talzamul muzakkiyan nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara. Orang yang berada dalam tanggungan, dalam tanggungan muzaki, anak katakanlah, istri katakanlah, ini kan berarti mereka menjadi tanggung jawab muzaki. Nah, tapi mereka akan diberi nafkah. Orang yang menjadi tanggung jawab muzaki kaitannya dengan nafkah tidak boleh diberi nafkah tidak boleh diberi zakat atas nama fuqara. Jadi gak oleh wong-wong ngono iku moro ngekeki bojone gak boleh dikasih zakat sama seseorang. Nyedek sampean tak kei zakat. Padahal dia menjadi tanggung jawab suami. Nyole kowe tak kei zakat. Dia menjadi tanggung jawab suami. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengatasnamakan sebagai fuqara ataupun masakin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan para mahasantri kampus UIN 1 Tulungagung. Semoga memberi manfaat. Kalau ada yang kurang pas silahkan nanti bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.